Firman-Mu yang hidup, Firman-Mu yang sentiasa memberikan kami pertumbuhan di dalam kerohanian dan iman kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan berbicara melalui Firman-Mu, bahkan melalui hamba-Mu pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan yang berada pada pagi ini, yang mendengar melalui live streaming ini, Tuhan Yesus, kami berdoa, kira Tuhan memberikan ketenangan, kira Tuhan memberikan hikmat yang berlimpah, agar kami dapat memahami sabda firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangi akal kami, pikiran kami, pemahaman kami akan isi hati-Mu pada pagi ini. Dan kami percaya Bapa, bahwa setiap kami pada pagi ini akan dipenuhi dan juga akan dilengkapi Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah sukacita kami pada pagi ini Tuhan Yesus dilayani oleh firman-Mu ini. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami pada pagi ini untuk mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu pada pagi ini, dimanapun umat-Mu yang percaya, yang mendengar firman-Mu, kira mereka disenangi dan mereka juga dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi, dan juga selamat tahun baru bagi mereka yang menyambut hari tahun baru Cina pada tahun ini. Dan walaupun keadaan seperti mana, kita tidak dapat sambutnya dengan meriah, tetapi kita bersyukur pada Tuhan kerana kita memiliki kesempatan juga untuk meraihkan dia, walaupun di dalam kelompok yang kecil, walaupun bersama keluarga yang terdekat. Tetapi itu tidak juga menghalang, di mana di kawasan kami di sini, area Tudan Senadin itu tidak terhalang ya, bunyi bunga api di mana-mana saja. Dan terima kasih juga kerana membelanja kami dengan bunyi-bunyi bunga api sepanjang malam, dan juga ada juga di waktu pagi. Ya, itu menyatakan sukacita kita, tidak kira walaupun dilanda oleh pandemik ini, tetapi kita dapat meraihkannya dengan secara yang sesuai. Dan pada pagi ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita, Alkitab kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7. Saya rasa firman Tuhan ini agak biasa untuk kita dengar, kerana ini adalah seperti ayat yang diminati atau seringkali kita dengar juga. Ini adalah seperti ayat yang biasa kita dengar, seperti Yohanes 3:16, Filipi 1:21. Dan firman Tuhan pada pagi ini kita sama-sama akan melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7. Dan saya akan membacakannya untuk kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, saudara-saudari, kalau kita membaca ayat ini, sepertinya bunyi ayat ini sepertinya senang kan? Kerana di dalam firman Tuhan dalam ayat ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Well, ya, percaya kepada Tuhan. Sepertinya untuk melakukan hal ini sepertinya mudah. Percaya akan Tuhan, akuilah dalam segala lakumu, dan takutlah akan Tuhan. Sepertinya mudah dan senang untuk dipraktikkan, apalagi untuk kita katakan. Tetapi saudara-saudari, bagaimana kalau kehidupan kita ini dilanda oleh berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pergumulan atau berbagai-bagai masalah. Seperti mana kita orang percaya menggambarkan hal ini adalah badai kehidupan. Adakah kita masih dapat percaya kepada Tuhan? Adakah kita masih dapat akuilah Tuhan di dalam segala tingkah laku kita atau keputusan rencana kita? Atau adakah kita masih memiliki keagungan atau kagum akan Tuhan di saat kita, di mana keyakinan iman kita itu dicoba, atau boleh dikatakan dicoba, terutamanya pada masa yang sukar. Kalau kita imbas kembali, apabila pandemik ini melanda seluruh dunia, kita boleh lihat keadaan manusia sepertinya dalam huru hara dan kucar kacir.
Saya masih ingat pada masa itu di mana sanitizer, face mask semuanya naik harga lah, sehingga pergi setiap pasar mau beli habis. Dan sebelum ini juga kalau kita melihat hal-hal yang berlaku di mana ada gempa bumi, di mana juga ada masalah ekonomi, keadaan manusia itu sepertinya tidak terurus. Dan kita melihat bagaimana tindakan dan respon kita terhadap masa sukar yang melanda kita. Mungkin secara pribadi kita ada masalah sendiri, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Kalau anak-anak muda masalahnya sangat banyak. Ya, mungkin kerisauan tentang memikirkan hal masa depan. Apalagi sekarang banyak belajar melalui online. Apalagi sekarang kita melihat di dalam media-media di mana ada masalah depresi yang berlaku. Anak-anak muda sepertinya mudah saja untuk memberi nyawa mereka, ya, menyerahkan nyawa mereka begitu saja. Di mananya juga ada tingkatan masalah-masalah sosial seperti dada dan pergaulan bebas. Kita boleh melihat hal ini semua di sekeliling kita. Dan mungkin juga pada pagi ini ada di antara kita mengalami masalah seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang boleh kita katakan sebagai orang percaya adalah peperangan rohani yang kita sentiasa hadapi hari demi hari. Dan bagi orang yang belum mengenal Tuhan, ini adalah hal yang senantiasa akan mengelilingi mereka tanpa memberikan satu pengharapan. Tetapi pada pagi ini kita akan melihat juga di mana seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud. Ya, yaitu Daud. Di mana kita akan melihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 hingga 15. Dan kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang pahlawan, ya, seorang pahlawan yang mengalahkan seorang Gergasi, boleh katakan salah satu tentara askar yang kuat dari Filistin, yaitu Goliat. Dan dia tidak mengalahkan Goliat itu dengan pedang, dengan apa, tetapi dengan batu, di mana dia simpan batu di kantongnya dan dia pusing-pusing, pum, kena di dahi, pam. Disitulah orang mengenal siapa Daud itu. Tetapi Daud dipakai Tuhan supaya umat Israel itu dapat mengalahkan Filistin. Dan kisah Daud ini terus menerus, dan kita melihat dia adalah seorang pahlawan yang hebat. Bahkan juga akan satu hari nanti akan menjadi seorang raja. Tetapi pada hari ini kita akan lihat di mana adanya kelemahan Daud, di mana kita akan pelajari sikap dia, di mana kita akan melihat bagaimana dia menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan dia. Dan mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel pasal 21 ayat 1 hingga 15. Dan saya akan membacakan untuk kita. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, kerana tidak ada roti di sana kecuali roti sajian.
Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Dog, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa kerana perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah yang lain. Tidak ada hanya ini," kata Daud. Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu melihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Dan saudara-saudari, melalui pembacaan kita tadi, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu menjaga keyakinan iman pada masa sukar. Dan melalui pembacaan kita melihat di sana di mana Daud ini, dia berada di dalam satu situasi di mana Raja Saul ingin membunuh dia. Dan disinilah Daud di dalam pelarian. Dia melari diri daripada Raja Saul. So kita melihat di sini di mana Tuhan menolak Saul sebagai raja atas Israel karena ketidaktaatannya, dan dia memilih Daud sebagai gantinya walaupun dia tidak segera dikoronasi sebagai raja. So ini sedikit latar belakang untuk kita memahami apa yang kita akan kita kupaskan di dalam firman Tuhan pada pagi ini. Dan kita lihat juga kerana Daud terkenal dengan orang ramai, Raja Saul menjadi sangat cemburu dengan Daud dan berusaha untuk membunuhnya. So karena itulah sebenarnya Raja Saul ingin membunuh Daud kerana dia cemburu kepada Daud. Dan Yonatan juga, anak kepada Raja Saul, dia memperingatkan Daud bahwa ayahnya memang ingin membunuhnya. Ya. Dan hal itu membuat Daud semakin merasa takut. Dan apa yang terjadi? Daud menjadi buruan Raja Saul. Dan Daud memang menghadapi pergumulan iman yang dahsyat pada masa ini. Gambarkanlah saudara-saudari, apabila ada orang ingin membunuh kamu, mengejar kamu, apa perasaan kamu? Pasti takut kan? Pasti juga dalam pikiran kita ini terus berjalan macam mana kita mau mengelakkannya, macam mana kita mau melarikan diri. Pasti juga Daud memikir hal yang sama. Bagaimana dia ingin melarikan diri daripada Saul. Karena sudah jelas sekarang bahwa Raja Saul ingin membunuhnya. Dan apa yang terjadi kepada Daud? Daud telah kehilangan tempatnya di istana kerajaan. Dan Daud juga telah kehilangan istrinya Mikal. Dan juga Daud telah kehilangan hubungan atau kontak dengan teman rapatnya, yaitu anak Raja Saul sendiri, yaitu Yonatan. So Daud merasa khawatir akan kehidupan dia. Dan Daud rasa takut. Dan apa yang Daud lakukan di dalam hal seperti ini, di dalam permasalahan yang dia hadapi,
dia melarikan diri ke padang gurun. Itulah option, pilihan yang Daud lakukan, yaitu melarikan diri ke padang gurun. Dan Daud telah masuk di dalam daftar pencarian Raja Saul. Dan jika Daud tertangkap, dia akan disegera hukum mati. So kita bayangkan sekarang di mana Daud, dia melarikan diri daripada askar-askar tentera Raja Saul, di mana dia diperintahkan untuk membunuh Daud. Sepertinya Daud ini digambar, kalau kita sudah melihat cerita John Wick, seperti itulah Raja Daud ini, di mana dia dikejar oleh tentera-tentera Raja Saul untuk dibunuh. So pasti keadaan Daud itu huru-hara. Baik pun dia melarikan diri, pasti pikiran dia itu juga tidak jelas. Tapi kita melihat di sini, di mana Daud dia tidak bersalah, tetapi dia berjasa bagi bangsa dan negaranya. Dan rakyatnya berterima kasih dan memuji keberaniannya dalam perang. Kalau kita lihat kisah sebelum ini. Tapi masalahnya di sini adalah penguasa negara yang tidak senang dengan kehadiran Daud. Dan Daud adalah seorang yang dikenali sebagai pahlawan dan juga bakal akan menjadi raja. Sekarang dia menjadi pelarian. Dan di sini kita akan lihat di dalam pelariannya Daud melakukan hal yang tidak terpuji. Saudara-saudari, apabila iman kita itu diuji, dicoba, apabila kita di dalam suatu pergumulan dalam kehidupan kita, pasti kita akan merasa takut dan mungkin kurang percaya. Ini biasa dihadapi oleh kita manusia, orang percaya baik pun orang tidak percaya. Pasti kehidupan kita ini akan dilanda permasalahan, karena selagi kita hidup di bumi ini, masalah tidak pernah lari. Tetapi solusinya, penyelesaiannya berbeza. Ya, berbeza. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala hal, pasti kita memiliki solusi. Pasti kita memiliki penyelesaian. Baik pun ada Tuhan jawab atau tidak, tetapi dia tetap menjadi sandaran kita, harapan kita di dalam pergumulan hidup kita. Dan kita akan lihat di sini apakah yang Daud melakukan, hal yang dia lakukan itu yang tidak terpuji. Perhatikan di ayat 1 dan 2. Di dalam 1 Samuel ayat pasal 21. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Yang pertama kita lihat di sini adalah di mana Daud menipu imam. Okay? Daud menipu imam Ahimelek. Dan kita melihat juga di ayat pertama tadi di mana Ahimelek merasa gemetar kerana melihat Daud kesorangan. Sebab mungkin Daud ada masalah. Sebab Daud ini saudara, kalau dia berjalan, dia tidak pernah berkesorangan. Selalu ada tentera yang ada bersamanya. Dan tetapi kerana Ahimelek, imam ini melihat dia berkesorangan, pasti ada sesuatu yang tidak sedap hati yang dia lihat. Pasti ada masalah yang dia lihat di sini. Dan kita lihat di mana Daud menipu imam itu. Kerana dia memberitahu di sana bahawa Raja Saul yang menugaskan sesuatu kepada dia. Padahal dia sendiri yang melarikan diri daripada Raja Saul. Dia terpaksa berbohong supaya kedatangan dia itu tidak dicurigai. So,
Di dalam situasi ini, yang pertama yang Daud melakukan ini adalah menipu. Ya, dia menipu supaya kedatangan dia itu tidak ditanya-tanya oleh orang, karena supaya orang tidak tahu apa sebenarnya masalah dia nih. Dan tambah lagi dia datang berseorangan. Tetapi masa Daud melarikan diri, memang ada beberapa orang yang percaya kepada dia, tentara yang percaya kepada dia, yang setia kepada dia, ikut dia. Tetapi dia memilih untuk datang ke Nob dengan seorang diri. Dan juga dia menipu bahwa dia tidak keseorangan di dalam ayat 3 hingga 6. Dan kita lihat di sini bahwa Daud berdusta kepada Imam Ahimelek dengan mengatakan bahwa dia sedang berada dalam tugas rahasia. Okay. Kita sudah melihat ayat 1 dan 2. Bahkan juga di dalam ayat 3 hingga 6 juga, di mana Daud terus coba untuk menutupi kebenaran kedatangannya itu ke Nob. Dia tidak mau orang ingin tahu bahwa dia berlari daripada masalahnya, apalagi berlari daripada raja yang ingin membunuh dia. Dan yang kedua, di sini di mana kita melihat Daud mengambil roti suci. Ya. Kalau kita memahami latar belakang tentang roti suci ini, dia hanya boleh diambil oleh imam. Di ayat 3 hingga 6. Daud mengambil roti suci. Roti tersebut merupakan korban untuk Tuhan. Kemudian setelah seminggu, dia dimakan oleh para imam. Dan roti tersebut ia melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Dan persoalannya di sini, adakah Daud berdosa kerana mengambil roti suci tersebut? Ya. Daud tidak berdosa. Dan satu lagi persoalannya, adakah imam melanggar peraturan? Secara teknikal, ya. Tapi kita lihat di mana di dalam Matius pasal 12 ayat 3 hingga 4 ini, di mana Yesus berbicara kepada orang Farisi dan dia memetik peristiwa ini juga di dalam kata-katanya kepada orang Farisi. Dan saya akan membacakan kita di dalam Matius pasal 12 ayat 3 hingga 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Oke, ini peristiwa terjadi apabila Yesus berjalan di ladang gandum. Kerana lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Dan orang Farisi melihat hal itu, dia kata, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dan kerana itulah Yesus menjawab balik kepada Farisi itu tadi di dalam ayat yang saya sudah baca sebelum ini. Dan ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Okey. Dan persoalannya di sini, bagaimana Daud boleh lepas daripada hal ini? Kenapa dua pihak, imam dan Daud, tidak bersalah? Kerana di sini Yesus mengajar bahawa hukum itu tidak melebihi keperluan manusia. Maksudnya kerana apabila kita melihat orang di dalam kesusahan, apabila kita melihat orang itu meminta tolong, tidak salah untuk kita, untuk mereka pada masa itu, untuk melaksanakan, membantu mereka walaupun di hari Sabat. Sepertinya ia melanggar hukum. Tetapi Yesus berkata bahawa hukum itu tidak melebihi keperluan manusia. Maksudnya kita tergerak oleh belas kasihan. Ya, sepertinya kita banyak protokol itu ini. Tetapi kalau hal itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat boleh kita tolong, harusnya ada belas kasihan supaya mereka dibantu, mereka ditolong. Okay? Seperti halnya gambarannya saya berikan begitu. Bukan berarti kita melanggar hukum
atau melanggar protokol, tetapi kerana Yesus mengajar bahawa tentang belas kasihan, bahawa keperluan manusia itu yang sangat penting. Dan seperti Daud ini, imam ini melihat Daud ini mungkin dia lapar. Apabila dia lari daripada istana, tidak sempat membawa bekal-bekal makanan. So kerana itulah dia meminta roti daripada imam itu, dan imam itu tidak melihat hal itu salah. Tetapi kerana Daud sangat memerlukannya untuk makan, dan dia memberikan roti itu kepada dia. Okay. Tapi Daud harus tahu juga roti suci itu hanya untuk kepada imam. Tapi imam dengan belas kasihan kepada Daud, dia memberikan roti itu kepadanya. Dan yang ketiga di sini kita lihat di mana Daud melindungi diri dia. Di dalam ayat 8 hingga 9. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? So maksudnya di sini Daud ni berlari daripada istana, lari daripada Raja Saul, tapi tidak bawa pedang, tidak bawa peralatan perang. So lari dengan kosong. So di situ gambarannya Daud ini memang sudah di dalam kelam kabut. Tidak sudah terpikir untuk bawa makanan, tidak sudah terpikir untuk membawa pedang, ya. Sepertinya kalau rumah itu terbakar, sudah tidak dapat pikir lagi apa mau selamatkan. Yang penting diri aku selamatlah. So begitu keadaan Daud. So dia melindungi diri dia. Dan apa yang dia minta? Dia menipu, ingin melindungi diri dia. So dia ingin mendapatkan pedang Goliat untuk keamanan diri dia. So kerana itulah dia memerlukan pedang itu. Dan pedang itu dipersembahkan kepada Tuhan setelah Goliat dibunuh sebelum ini. Dan sekarang dia minta balik lagi pedang itu. Dan di dalam ayat 9, kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Sebelum ini dengan penyertaan Tuhan, dia hanya guna batu dan kantung itu untuk membunuh Goliat. So ini mengingat kembali Daud itu adalah seorang pahlawan yang hebat. Tetapi apabila krisis atau situasi seperti ini melanda, sepertinya dia kehilangan kewiraan dia. Ya, di sini kita melihat satu kisah tentang seorang wira juga memiliki kelemahan, bahwa dia adalah manusia. Ya. Yang ini lagi teruk. Di mana Daud melarikan diri ke tempat musuh. Ini sudah betul-betul tidak ada idea sudah. Ini sudah macam sepertinya tidak ada idea, tidak ada jalan lain. So apa dia lakukan? Daud melarikan diri ke tempat musuh. Ini sepertinya orang kata suicide mission. Ini hal yang membunuh diri sudah ini. So di dalam ayat 10 hingga 12, dia mengatakan di sini, kemudian bersiaplah Daud, dia sudah dapat pedang dia, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Okey. Dia melarikan diri ke tempat musuhnya, yaitu di Gad. Okey, apa yang ada di Gad? Gad adalah kampung halaman Goliat, musuh terbesar yang dia bunuh sebelum ini. Dan Goliat adalah juara mereka. Dan Gad berada di wilayah Filistin. Dan apa yang terjadi di sana di mana Daud telah membunuh puluhan ribu orang Filistin. Bayangkanlah, kamu berjalan di dalam tempat musuh kamu. Kamu membunuh champion mereka dan kamu membunuh orang-orang mereka. Bagaimana perasaan kamu memasuki di tempat musuh? Dan itu bukan satu idea yang baik. Sepertinya tidak berakal, tidak berpikir. Tetapi dia tidak ada option lain, tidak ada jalan lain. So dia memilih untuk melarikan diri ke tempat musuh.
Dan tambah lagi dia bawa pedang Goliat. Pedang champion yang dia bunuh itu. Champion orang Filistin. Pasti itu akan membuat orang Filistin curiga. Sebab mereka mengenal pedang Goliat. Dan pasti juga itu akan membuat orang Filistin itu marah. Dan apalagi melihat Daud masuk di kampung mereka, pasti mereka kata ini makanan free. Ya. Seperti Daud ini ayam yang tidak berkepala masuk ke satu tempat. Sepertinya maksud dia di sana, dia ini macam tidak berpikir bah. Itulah saya katakan ini sepertinya hal membunuh diri untuk masuk ke tempat musuh. Sudah tidak idea masuk ke tempat musuh. Dan ayat 13 hingga 15 mengatakan, sebab itu karena dia mendengar. Oke? Di ayat 11 mengatakan, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? So mereka melihat Daud, bukan inikah orang yang kata bahwa dia yang membunuh orang berlaksa-laksa. Orang artinya orang kenal siapa Daud ini. Mereka berkata lagi di sini, bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balas dan sambil menari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mereka mengenal bahwa Daud ini adalah seorang pahlawan. Dan apa yang terjadi, apa yang Daud lakukan? Dia mendengar orang sudah mulai mau mengenal dia, mau cam dia. So apa yang Daud lakukan? Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. So apa yang lakukan di sini? Dia buat diri dia tuh sot-sot lah supaya orang tidak mengenal dia. Mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan sambutan yang ramah, Daud mengubah perilaku dia di hadapan mereka dan berpura-pura menjadi gila di tangan mereka dan membuat tanda di pintu gerbang dan membiarkan ludahnya mengalir di janggutnya. Dan persoalannya di sini, adakah ini sikap pahlawan? Adakah ini sikap seorang yang akan dinobatkan menjadi raja? Bahkan Daud ini dikenali sebagai orang yang mengejar hati Tuhan. The man who after God's own heart. Tetapi dia melakukan hal ini. Pernah dulu semasa saya kecil, pernah juga orang mengatakan bahwa ini adalah hal yang Daud lakukan. Yang hal ini hal yang terpuji. Hal ini yang dia lakukan, hal ini hal yang bagus. Tetapi kalau kita pelajari kelakuan Daud ini bukan hal yang terpuji. Hal bukan yang boleh harus diterima. Tapi ini menggambarkan sikap di mana dia tidak mengandalkan Tuhan, di mana dia tidak menyerahkan rencana dia itu kepada Tuhan, dan ini yang terjadi. Kalau sebelum ini orang mengagungkan hal ini atau berkhotbah mengagungkan hal ini bahwa ini adalah satu kebijaksanaan daripada Daud, ini bukannya satu kebijaksanaan. Ya, ini adalah satu hal kebodohan apabila Daud tidak mengandalkan Tuhan. Daud telah berdiri dengan berani di hadapan Goliat sebelum ini. Tetapi sekarang dia bertindak seperti orang gila yang ketakutan di hadapan mereka. Jauh jatuhnya kewiraan Daud itu sehingga dia melakukan hal yang tidak terpuji ini. Step by step kita melihat tadi, dia menipu, dia makan lagi roti yang sepatutnya imam makan, dan apa lagi dia lakukan tadi itu, dan sekarang dia berpura-pura gila. Semakin down sikap Daud itu. Dan
Ya, dua perkara inilah bagi saya yang tidak masuk akal lah. Masuk ke tempat musuh dan sekarang supaya untuk menyelamatkan diri dia harus berpura-pura gila. Well, berjalan ke tempat musuh adalah satu kelakuan yang luar daripada Tuhan. Maksudnya luar daripada rencana Tuhan. Karena kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, melihat kisah-kisah yang di dalam firman Tuhan ini, Tuhan seringkali mengatakan kepada umatnya untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi daripada semua perkara-perkara yang tidak menyenangkan dia. Itu saja. Jauhilah, maksudnya jangan sentuh, jangan pergi ke tempat itu, jangan kita melakukannya, tapi jauhilah. Ya, itu saja cara kita supaya kita tidak dicoba, tidak digoda oleh dosa. Dan kemungkinan juga Daud ini merasa dia ini orang yang beriman, orang yang kuat. Karena itulah dia masuk ke tempat musuh dan akhirnya melakukan hal-hal yang seperti ini. So nampaknya Daud ini juga tidak menggunakan hikmat daripada Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat hal yang sangat menyedihkan di sini. Apa akibat dari tindakan Daud? Tindakannya dengan Ahimelek menelan korban 85 imam dan keluarga mereka. Kalau kita terus baca di pasal 22 itu. Inilah akibat daripada tindakan Daud. Tindakannya dengan imam itu menelan korban 85 imam dan keluarga mereka. Ya, terdapat di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 18 hingga 19. Dan bagaimana boleh hal ini terjadi? Karena Daud lepas pandang. Dia melepas pandang bahwa ada yang memerhatikannya. Di dalam ayat 7 dalam pasal seterusnya kita mengetahui bahwa Dog memberitahu Saul tentang apa yang berlaku di Nob. Dog ini dia yang menjaga seorang pengawas atas gembala-gembala Saul. Dia terlepas pandang bahwa si Dog ini melihat dia berada di Nob. Dan oleh itu dilaporkannya kepada Raja Saul. Dan apa yang terjadi? Dia korbankan Imam Ahimelek dan keluarga-keluarga yang berada di sana karena mereka tidak memberitahu keberadaan Daud. Tetapi mereka tidak tahu juga. Mereka pikir Daud ini singgah-singgah saja. Tapi padahal mereka tidak tahu hal sebenarnya bahwa Daud ini sudah menjadi musuh Raja Saul, orang yang dicari-cari dan orang yang harus dibunuh. Dan kita mempelajari di sini ada akibat mematikan untuk melakukan apa yang Daud lakukan. Dan ini bukan penipuan yang Daud lakukan, ini bukan penipuan yang boleh kita katakan penipuan kecil-kecilan, tetapi penipuan yang sangat serius. Dan kita melihat bahwa ini adalah salah satu peristiwa, boleh kita katakan peristiwa Daud yang sangat kurang. Walaupun dia digambarkan sebagai seorang wira, tetapi hal ini juga bukan satu hal yang baik. Dan kita melihat bagaimana sikap, sifat, respon dan tindakan Daud di masa sukar. Adakah dia memelihara atau menjaga keyakinan iman dia apabila apabila situasi seperti itu melanda dia? Dan apabila kita melihat tadi, sepertinya dia tidak memelihara dan menjaga dengan baik. Maksudnya di sini ada dua perkara yang melumpuhkan wira yang kita agungkan itu, yaitu Daud, yaitu ketakutan
dan kurang percaya. Dua hal inilah yang menyebabkan Daud melakukan hal seperti itu. Dia menipu. Sampai dia tidak berpikir waras lagi, dia pergi ke tempat musuh dan dia berpura-pura gila. Ketakutan yang menyebabkan Daud melakukan hal seperti itu. Dan sebab dia takut itulah, dia lari sampai tidak ingat membawa bekal makanan dan juga alat-alat perang. Seperti pedang kah? Yang penting dia lari, dia menyelamatkan diri. So dia datang ke tempat seperti itu dengan tangan yang kosong. Dan juga kurang percaya. Sebelum dia mengalahkan Goliat, dia menyerahkan peperangan itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyertai dia. Dan setelah dia mengalahkan Goliat, dia memuliakan Tuhan dengan kemenangan itu. Tetapi saudara, di dalam hal ini, di dalam satu pasal ini pun tidak ada berbicara tentang penyertaan Tuhan. Walaupun dia tidak berbicara tentang, tidak menyatakan tentang hadiratnya Tuhan, tetapi Tuhan itu hadir bersama dia. Cuma Daud kurang percaya dan dikuasai oleh ketakutan. Dan saudara-saudari, kita melihat perkara ini, hal ini tidak jauh daripada kita juga sebagai orang percaya. Ada kalanya kita dikuasai oleh ketakutan yang boleh melumpuhkan iman kita dan mulai meragui penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. So apa yang boleh kita lakukan apabila kita di dalam situasi seperti ini? Adakah kita akan lari daripada pergumulan kita, daripada permasalahan kita dan berkatakan, oh tidak apa, Tuhan akan campur tangan di hal sana? Atau kita akan berhadapan dengan pergumulan persoalan hidup kita itu dengan penyertaan Tuhan? Ada perbezaannya di sana, saudara-saudari. Ada masanya kita tidak sadar bahwa kata-kata seperti ini, oh tidak apa, saya serahkan masalah pergumulan saya di sana, dan kita melarikan diri, atau kita tidak melakukan apa-apa, menantikan Tuhan bertindak. Tetapi mindset atau kata-kata seperti itu sebenarnya sudah menggambarkan kita berserah, bukan berserah kepada Tuhan, tetapi kita menyerah diri. Sepertinya give up. Tapi sepatutnya apa yang kita lakukan? Kita berhadapan dengan masalah pergumulan soalan hidup kita itu dengan penyertaan Tuhan. Tuhan akan pasti bertindak apabila juga kita menaruh keyakinan kita itu kepada Dia. Disitulah kita berdiam dan melihat Tuhan bekerja. Bukannya berlari daripada permasalahan kita. Percaya kepada Tuhan. Seperti saya katakan pada permulaan tadi, percaya kepada Tuhan ini memang sepertinya mudah. Tetapi realitinya memang bukan mudah. Karena kadang-kadang ketakutan ini menguasai kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini adalah firman Tuhan ini berbicara kepada kita pada pagi ini supaya untuk kita kembali untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena sebelum ini yang berjuang untuk melepaskan kita daripada ikatan dosa kita itu adalah Yesus Kristus. Supaya kita tidak lagi dengan kekuatan kita untuk menyelamatkan diri kita atau menebus dosa kita. Tetapi Yesus yang melakukan hal itu. Karena itulah firman Tuhan mendorong kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
Karena apabila kita menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita kepadanya, itu bukan hal yang sia-sia. So, nasihat pertama ini merupakan kunci dari semua nasihat yang Tuhan berikan kepada pembaca kitab Amsal melalui penulis kitab Amsal ini. Siapapun yang membaca kitab Amsal ini merupakan kunci dari semua nasihat yang Tuhan berikan pada kita. Dalam bahasa asli, kata yang dipakai adalah batah, yaitu suatu perintah yang bersifat terus-menerus. Maksudnya percaya di sini adalah kamu menaruh confidence kamu dengan Tuhan, dengan keberanian, dan juga dengan kepastian, dan juga dengan keyakinan. Setiap orang diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan secara terus-menerus tanpa memandang waktu, tanpa memandang keadaan, tanpa memandang seperti mana besarkah pergumulan persoalan kamu. Tetapi inilah perintah daripada Tuhan sendiri untuk percaya kepada Dia. Karena Dia akan menyertai Anda di dalam apapun yang Anda alami pada saat ini. Mengapa nasihat ini muncul? Kemungkinan karena banyaknya hal yang dapat buat manusia merasa nyaman selain Tuhan. Seperti ilah-ilah lain, harta, jabatan, uang, dan lain-lain. Sehingga kedaulatan Allah mulai mereka ragukan. Ingat, apabila kita meragukan kedaulatan Allah di atas kehidupan kita, yang sudah terbukti juga melalui karya penebusan Yesus Kristus itu, malah ketakutan senantiasa akan menguasai kita. Dan tidak heran kita akan melakukan hal yang sama seperti Daud. Dan penipuan itulah dan berpura-pura itulah satu-satunya jalan untuk kita mengatasi masalah. Tetapi akan membawa akibat yang lebih teruk lagi. So, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Allah dan firman-Nya. Ya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan juga kita yakin atas firman Dia. Dan jika manusia berharap kepada hal yang di luar Allah, mereka tidak akan pernah bahagia karena semua itu tidak kekal. Yang kekal adalah sukacita yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang kekal. Itu yang memuaskan dan itu yang melengkapi kita. Karena apa yang ada di bumi ini, materi-materi, jabatan-jabatan, baik pun keluarga, istri, suami, dia tidak dapat melengkapi dia sempurna seperti Yesus yang dapat melengkapi semuanya sempurna. Karena itulah kita sama-sama menaruh kepercayaan kita itu kepada Tuhan agar sukacita kita itu dipenuhi. Agar kita yakin dengan iman kita pada masa yang sukar. Dan tuntutan untuk percaya kepada Allah juga harus dilakukan dengan sepenuh hati atau segenap hati. Artinya tidak boleh setengah-setengah, 50-50 dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Harus Allah seorang saja yang dipercayai. Ya, itu maksudnya. Kepercayaan itu juga tidak boleh dibagi-bagi. Karena setiap orang yang kepercayaannya terhadap Allah terbagi adalah orang yang mendua hati, dan orang seperti itu tidak akan tenang. Karena itu saya katakan hanya Tuhan, hanya Yesus saja yang dapat memenuhi sukacita kita. Kalau kita berbagi-bagi, mendua hati, kita tidak tenang. Seperti Daud tadi, pasti tidak tenang. Karena itulah macam-macam idea dia untuk menyelamatkan diri dia. Tetapi walaupun dia lepas daripada tempat musuh dia itu, tetapi ada akibat daripada tindakan dia. Dan yang kedua, masih lagi sini ya. So, percaya kepada Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Karena pengertian kita sendiri terbatas dan mudah salah. Dalam bahasa aslinya kata yang dipakai adalah yesen, yaitu nipal, dan ada penambahan kata ai di sana sehingga kata ini menjadi perintah yang bersifat pasif. Artinya diri sendiri menjadi sandaran. Allah melarang hal ini. Apabila kita bersandar kepada diri kita, malah apapun yang kita melakukan, kita tidak dapat mencapai dia. Melalui penulis kitab Amsal, Allah menegur setiap orang agar jangan bersandar kepada pengertian sendiri. So, pengertian kita harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita. Apapun sasaran yang dalam hidup kita, apapun keputusan yang kita ingin lakukan, Allah ingin kita melibatkan Dia di dalam kita memutuskan dan juga apapun sasaran yang ada di dalam hidup kita. Ya. Karena itu libatkanlah Tuhan dalam segala rencanamu, maka kehendaknya akan terjadi. Yang kedua, Amsal pasal 3 ayat 6 hingga 7e, utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 di sana mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Daripada kisah Daud tadi, dia juga sepertinya menganggap dirinya bijak. Karena itulah dia menggunakan idea-idea dia sendiri itu, yaitu menipu imam dan juga berlakon berpura-pura menjadi gila. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Siapakah Dia yang dimaksudkan dalam nas ini? Dia yang dimaksudkan adalah Allah. Mengakui Yesus di dalam segala lakumu. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah dehu. Artinya mengakui Allah harus dilakukan secara terus menerus. Bukan dikala suka saja atau duka saja. Dalam semua rencana, keputusan, dan tindakan kita, hendaklah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Okay? Saya ulangi lagi, dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Dan penulis Amsal juga menuliskan dampak dari mengakui Allah dalam segala laku manusia, yaitu Allah akan meluruskan jalanmu. Apapun yang kamu rancangkan, apapun impian kamu, kalau kamu mengakui Allah di dalam segala lakumu, Dia akan meluruskan jalanmu. Mungkin di dalam jalan kita untuk mencapai hasrat kita itu, jalannya bukannya jalan yang benar, tetapi Allah meluruskannya. Walaupun kamu dulu ingin menjadi cikgu, tapi kamu akhirnya menjadi apakah, tetapi itu sesuai dengan rencana Tuhan buat kamu. Apabila kamu melihat ini, sebenarnya saya mau menjadi ini, sebenarnya saya mau buat ini, tetapi Tuhan membawa saya melakukan hal yang tidak saya jangkakan. Itu tidak akan membuat kamu kecewa, sebab kamu sudah mengakui Dia di dalam rencana kamu itu. Apabila kamu tidak mengakui Dia dalam rencana itu, rencana kamu, apapun dia, maka kamu akan merasa kecewa. Karena kamu berpikir bahwa setiap yang kamu lakukan, kamulah yang gagal. Padahal kita tidak menaruhkan Tuhan di dalam, mengakui Dia di dalam segala apapun yang kita lakukan. Tetapi apabila kita sudah mengaku Tuhan di dalam setiap rencana kita, apapun outcome Dia, itu pasti akan memberikan kita kesenangan dan juga kesenangan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebab itulah yang terbaik bagi Tuhan buat kamu, buat Anda, buat saya.
buat siapa-siapa yang mengandalkan Dia dan menaruhkan rencana dia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Kenapa penulis Amsal begitu yakin? Saat Allah diakui oleh manusia, maka segala jalan manusia akan diluruskan. Karena penulis Amsal yakin bahwa hanya Allah yang mengetahui masa depan manusia. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi manusia. Karena itulah kita berserah segala rencana kita kepada Dia. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Nasihat ini juga berupa larangan. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang memiliki kebijaksanaan yang melebihi daripada kita manusia, sebab kita terbatas. Jadi jangan kita sekali-sekali menganggap diri kita sendiri bijak. Tetapi utamakanlah Tuhan dalam segalanya. Jika ada manusia yang menyangka dirinya bijak, ia pasti tidak akan percaya kepada Allah. Ia pasti akan sombong dan menganggap dirinya sendiri mampu berbuat apapun. Jadi manusia dilarang untuk menyangka bahwa dirinya bijak. Ingat, ini peringatan untuk kita semua, baik pun bagi saya sendiri ketika saya mempersiapkan khotbah ini, bahwa sumber kebijaksanaan dan hikmat adalah dari Allah. So tidak ada yang dapat kita banggakan, baik pun kita memiliki kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa, tetapi Tuhan yang dimuliakan, karena Dialah sumber hikmat dan kebijaksanaan itu. Dan yang terakhir dan yang terpenting di atas semuanya, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dalam Amsal ayat 3, pasal 3 ayat 7 mengatakan, jangan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah adalah takut kepada penghakiman Tuhan dan kematian kekal yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Tetapi bagi orang percaya, takut akan Tuhan itu lebih mengenai sesuatu yang sama sekali berbeza. Takut akan Tuhan bukan berarti rasa takut seperti melihat hantu, tetapi kata takut yang digunakan pada bagian ini adalah kata kerja yang artinya takut secara hormat dan takjub kepada Allah. Okay? Inilah fakta yang memotivasikan kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta. Dan Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Okay? Kecuali kalau kita memahami siapakah Allah itu dan mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepadanya, kita tidak akan memiliki kebijaksanaan. Dan mengapa hal ini menjadi nasihat yang begitu penting? Karena di zaman itu sudah banyak manusia yang takut bukan kepada Allah. Seperti saya katakan tadi, ketakutan itu melumpuhkan dan membinasakan. Rasa takut akan Allah yang alkitabiah itu termasuk memahami betapa besar kebencian Allah terhadap dosa. Oleh itu kita menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan ini bukan sekadar kita mengagumi Dia karena Yesus menyelamatkan kita, karena Yesus itu adalah pemberian daripada Allah, kasih karunia itu. Tetapi rasa takut akan Allah juga termasuk memahami betapa besarnya kebencian Allah terhadap dosa. Oleh itu kita menjauhi kejahatan. Oleh itu kita juga harus memiliki rasa kebencian terhadap dosa. Takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Dan takut akan Allah lebih mengenai
menghormatinya, tunduk kepada disiplinnya, dan menyembahnya dengan takjub. Takut akan Tuhan ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau tidak ada memiliki hormat, takjub, kagum akan Tuhan, malah kita juga, saya percaya, tidak dapat yakin dengan iman kita pada masa sukar ini. Di zaman-zaman orang percaya dari abad pertama, kita melihat rasul-rasul, murid-murid Yesus, orang percaya yang sanggup menderita buat Yesus Kristus. Itu karena mereka memiliki keyakinan iman yang teguh. Dan itu adalah lebih pada masa yang sukar. Ada yang dibakar, ada yang dipancung kepala, ada yang diberi makan kepada binatang yang buas. Tetapi oleh kerana apa? Kalau dunia melihat oleh kerana Injil, oleh kerana agama. Tetapi kita orang percaya yang yakin kepada Injil Yesus Kristus itu, bahwa mereka sanggup karena mereka memiliki kebenaran yang asli, yang tulen. Tidak ada orang yang bodoh-bodoh untuk memberi nyawa mereka dibakar, dimakan binatang, atau dipancung kepala begitu saja. Karena memiliki kebenaran. Dan karena itu saudara-saudari, menjaga keyakinan iman pada masa yang sukar, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kita memiliki iman yang berdasarkan kebenaran. Dan itu sudah cukup untuk memberikan kita keyakinan pada iman kita pada masa yang sukar ini. So, kesimpulan daripada apa yang kita sudah pelajari pada pagi ini, saudara-saudari, melalui kisah Daud, peristiwa yang kita pelajari pada pagi ini, untuk kita menjaga keyakinan iman pada masa sukar, kita diajarkan untuk percaya. Kita juga diajarkan untuk bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada diri sendiri ataupun orang lain. Karena ketika kita percaya hal yang di luar Allah, kita akan kecewa dan banyak mengalami kegagalan. So, utamakanlah Tuhan dalam segala sesuatu, baik di dalam rencana dan keputusan Anda, agarnya ianya selandas, sehala dengan kehendaknya Tuhan, dan takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjaga keyakinan iman pada masa sukar ini dengan meletakkan kepercayaan dan harapan kita kepada Yesus yang selalu setia dalam suka dan duka kita, dan yang memahami masa depan kita, dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. So, tema tahun ini untuk gereja BM Hornbill yaitu Stay Tuned, kekal sehaluan bersama dengan Tuhan, dengan satu sama lain, dengan pelayanan, dengan dunia, yaitu melalui kesaksian kita. Untuk stay tune dengan Tuhan ini juga bukan hal yang mudah. Tetapi apabila kita percaya kepada Tuhan, utamakan Dia, dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti kita dapat menjaga keyakinan iman kita pada masa yang sukar. Karena Tuhanlah adalah benteng kita, kekuatan kita, perisai kita. Walaupun kita digoyahkan, tetapi iman kita tetap kekal. Karena kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, dan Allah yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kerana pagi ini kami dapat mendengar sabda firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pada pagi ini akan terus memberikan kami kekuatan. Terus memberikan kami Tuhan keyakinan pada iman kami dan pertumbuhan rohani kami.
kami berdoa Tuhan, selepasnya kami mendengar sabda firman-Mu ini, jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu yang setia, dan berikan kami keyakinan Tuhan pada masa yang sukar yang kami hadapi ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau menyertai kami di dalam segala hal, segala laku kami. Dan kami berdoa pada masa-masa yang akan datang ini Tuhan, hari-hari yang akan kami hadapi ini Tuhan, Engkau yang mendahului segalanya. Maka Engkau membekalkan kami dengan hikmat kebijaksanaan. Bahkan firman-Mu ini juga menjadi terang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan selama ini dalam kehidupan kami. Dan kami terus berserah hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang berada di mana mereka berada pada pagi ini Tuhan Yesus, yang mendengar melalui live streaming ini, agar mereka terus diberkati di dalam persekolahan anak-anak dan juga dalam pekerjaan mereka dan juga di dalam hasil usaha mereka. Kira Tuhan Engkau memberkati semuanya. Yang di dalam keadaan kurang sehat, yang sakit dan kelemahan tubuh, Engkau memberikan kesembuhan yang sepenuhnya. Yang merasa berduka cita, Engkau berikan penghiburan. Dan yang masih di dalam pergumulan persoalan, Tuhan Engkau memberikan jalan yang keluar dan juga jawapan bagi persoalan mereka. Kerana kami percaya Engkau Allah yang setia dan juga tidak meninggalkan umat-Nya. Bahkan Tuhan Engkau yang sentiasa menjadi sandaran dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat COVID yang telah melandai di negeri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya, perlindungan buat orang-orang percaya Tuhan, agar kami dijauhkan daripada segala penyakit ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar penyakit ini Tuhan Engkau singkirkan daripada negara kami. Dan kami merindukan suasana seperti mananya kami dapat beribadah bersama jemaat-jemaat Tuhan dan saudara-saudari kami seiman. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menentukan masa di mana kami dapat berkumpul lagi, memuji memuliakan Tuhan, dan juga mendengar sabda firman Tuhan itu bersama. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, sampai di sini saja firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat anak kita Pastor Roy yang telah membawa firman Tuhan bagi kita yang bertema Allah menjaga keyakinan kita dalam Tuhan semasa pandemik ya. Jadi harap kita terus kuat dalam iman. Oke, nah sebelum